seakan-akan mencegah biar para kiai ketika melihat kelakuan si Habib Bahar tersebut biar tidak mengkritik. Karena kalau mengkritik, kalau misalkan ikut menjelekkan Habib Bahar, berarti seperti para kiai ini seperti kena adu domba. Jadi kata-kata Habib Lutfi ini sebenarnya justru tidak meredamkan, tapi seakan-akan kayak menjustifikasi, kayak membenarkan apa yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. Kalau memang betul-betul beliau ini memang cinta pada NKRI, memang beliau ingin menghormati para kiai-kiai pribumi ini, kenapa Habib Lutfi tidak ikut menegur Habib Bahar bin Smith? Apalagi ketika jelas-jelas Habib Bahar bin Smith ini jelas-jelas menganggap meremehkan Duriya Wali Songo. Padahal, tapi yang kita sayangkan ya, kenapa kok Habib Lutfi ini diam? 1000 bahasa. Nah, dari diamnya beliau inilah yang saya secara pribadi sebagai muhibbin beliau, yang awalnya adalah muhibbin berat beliau, sangat mengagumi beliau, saya menjadi ragu terhadap beliau ini. Dan tentu ini juga banyak dialami oleh kawan-kawan kita yang terutama yang menjadi muhibbin beliau juga, menjadi murid beliau Habib Lutfi bin Yahya ini. Jadi sekarang walaupun saya ini masih mengikuti thariqah beliau dari sanadnya Habib Lutfi, tapi untuk hadarah seperti untuk Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya itu saya sudah tidak pakai bin Yahya lagi, hanya sampai bin Ilyas. Itu sampai di situ saja ya. Walaupun beliau Habib Lutfi bin Yahya ini adalah mungkin sebagai guru kita, ulama panutan kita ya. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua yang mungkin masih menjadi seorang muhibbin yang begitu fanatik buta, mari sadarilah bahwa memang kenyataannya, faktanya beliau memang seperti ini. Jadi kita harus melihat sesuatu itu lebih objektif ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Ini detik-detik terakhir kita akan meninggalkan bulan Ramadan, bulan mulia ini. 10 hari terakhir, tinggal 10 hari terakhir. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, agar hikmah Ramadan bisa kita dapat. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama mantan muhibbin, bahkan dari pengakuan beliau ini pernah binat thariqah dengan Habib Lutfi bin Yahya. Tetapi kami memberikan apresiasi pada saat Habib Lutfi di dalam buku thariqahnya, buku panduan thariqah Syadziliyah Alawiyah di halaman 5, hadrohnya ila hadrati Sayyid Qutb Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya, beliau cukup sampai bin Ilyas tok, tidak diteruskan ke bin Yahya. Ini objektivitasnya ini patut kita berikan apresiasi, karena ini sudah menyimpang. Karena nasab Mbah Malik ini bukan ke Ilyas dan ke Yahya, ini ke Ali Dipowongso, terus Ali Dipo Ningrat, terus Pangeran Diponegoro, kan gitu dah. Ini menarik. Analisa-analisa yang disampaikan oleh mantan muhibbin ini masuk ini. Kita memang sebagai murid, tetapi ingat, kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Dan akal kita itu mengeja, membedakan mana sesuatu yang hak, mana sesuatu yang batil. Ini tugas akal, mencerna. Boleh kita cinta, mahabbah, tetapi akal harus terus mengeja, harus terus berputar. Nah,
Memfilter, intinya seperti itu, biar kita bisa memilah dan memilih. Terlebih di zaman akhir ini. Zaman akhir ini kita sulit untuk mencari sosok seorang guru yang betul-betul digugu dan ditiru. Digugu omongannya, betul-betul orang-orang yang tulus, betul-betul orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Ditiru perilakunya. Sulit hari ini. Sulit sekali. Sulit. Nah, untuk itulah, kalau memang Habib Lutfi itu cinta NKRI, ini seharusnya pada saat ada statement dari Bahar bin Smith yang di situ mengatakan bahwa keturunan Wali Songo hari ini seumpama ada orang yang mengatakan saya keturunan Wali Songo, itu bohong. Keturunan Wali Songo dari jalur ayah itu sudah habis, tinggal dari jalur ibu. Ini kan menyakitkan dan ini menimbulkan polemik. Ya tidak mungkin turunan Wali Songo dari jalur ayah itu sudah punah. Ini kan analogi yang dibuat-buat, tidak berdasar. Masa Wali Songo mandul semua? Ini kan lucu ini. Dan ini menimbulkan konflik. Seharusnya ini kan dikanter dengan bahasa-bahasa dari beliau. Tidak cukup. Kami paham. Banyak sekali Habib itu pada saat saya tanya. Saya itu temennya banyak Habib. Saya tanya, ini gimana Habib? Kok tidak dikanter ini? Ada Habib yang melakukan, ini kesalahan ini. Tolong dikanter oleh Habib. Mohon maaf. Kami ada etika tersendiri yang tidak bisa kami omongkan di sini. Ya, biasanya seperti itu. Jadi seakan-akan di dalam keorganisasian mereka itu ada semacam norma-norma yang harus dipenuhi yang tidak boleh dipubliskan. Contoh seumpama ada Habib yang keluar-keluar mencaci maki pemerintah atau mengatakan Wali Songo putus nasabnya dari jalur ayah. Kenapa yang lain diam? Padahal statement seperti itu kan bisa menciptakan konflik, ketidakpuasan, ketidakterimaan seseorang yang ada hubungannya dengan itu kan. Kontradiktif. Ya, ini loh. Katanya alasannya itu seperti itu. Kami sering mendengarkan. Ini bukan ranah kami. Kami hanya sekedar anggota, katanya. Pengakuan-pengakuan para Habib. Nah ini kan tidak menyelesaikan masalah. Yang berbuat itu gerombolan kalian. Ya, lebih efektif lagi seumpama dikanter oleh gerombolan dari klan kalian sendiri. Kan begitu toh. Terus buktikan kalau kalian itu memang NKRI harga mati. Pada saat ada statement yang mengganggu stabilitas nasional, kondusivitas nasional, ya dikanter toh, dibuktikan. Kalau cuma teriak NKRI harga mati, semua orang bisa, guys. Anak TK pun bisa. Bukti real di lapangan. Makanya kenapa hari ini kami menyuarakan ini. Ini salah satu motivasi kami untuk menjaga NKRI. Kami tidak rela seumpama pribumi saudara-saudara kami itu tercekoki doktrin-doktrin doktrin-doktrin yang tidak sehat untuk otaknya kan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Muhyiddin, mantan Muhyiddin tadi, ini masuk. Kalau memang semangat cinta NKRI-nya itu ada, ya sudah, dibuktikan bersuara dong. Ya termasuk menyikapi polemik nasab ini. Banyak sekali loh, kami dituduh tukang fitnah. Ya tentunya memfitnah Habib Lutfi kan gitu. Memfitnah Habib Lutfi katanya bikin makam palsu contoh, terus membelokkan nama-nama tokoh. Fitnah bagaimana? Fitnah itu kalau tidak ada data, tidak ada dasar.
kami ada datanya, kami punya dasarnya, kan gitu loh. Ya, seperti Mbah Malik yang dibinyayakan. Kami memegang kitabnya, namanya Kitab Aurat Syadiliyah Alawiyah, cetakan tahun 2010 di Sohifah atau halaman 5. Pentahkiknya jelas, penerbitnya jelas. Dan itu masih kami simpan. Dan termasuk yang bingat Thariqah dengan Habib Lutfi itu saya pastikan memegang kitab itu. Itu buku panduan. Kalau Thariqah Syadiliyah itu kan diamalkan pagi dan sore. Tiap hari. Masa orang seluruh Nusantara ya yang sudah bingat kepada Habib Lutfi, saya pastikan memegang itu semua. Masa enggak? Ila Hadrati Sayyid Qutb Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Ini kan muskil. Ini masih diamalkan tiap pagi dan sore, kan lucu ini, lucu. Padahal itu jelas bohongnya. Mbah Malik itu orang pribumi, orang Jawa asli ya. Terus di situ itu dibin Yahya kan otomatis menjadi Habib kan itu. Diba'alawikan kalau bahasa-bahasa sekarang kan itu. Yahya itu kan marganya Habib Lutfi kan itu. Makanya pesan dari mantan muhibin ini, kita harus objektif. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, objektif untuk memilih guru tentunya kan gitu. Kalau gurunya kencingnya berdiri, masa kita harus mengikuti kencing berdiri? Nah, maka yang terjadi kita akan kencing berlari. Guru saya itu kencingnya berdiri, saya sambil lari saja. Logikanya seperti itu. Jadi semakin parah dan parah sebenarnya itu. Makanya generasi kesini dan kesini bukan tambah baik dan baik, tapi tambah parah dan parah. Ini sesuai dengan nas yang dinaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.